Shalom, selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Gotta make that bullshit. 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 Gotta make that. Gotta make that bullshit. Gotta make that bullshit. I'm on my territory. Shawty, I'm an animal. Shawty digging in the yolks, you like a
Semangat pagi. Pagi ini saya akan membahas apakah Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Shalom, ya. Selamat pagi. Ya, saudara. Saya ingin mempertegas bahwa Yesus Kristus Tuhan bukanlah Nabi Isa dalam Quran. Saya mau mempertegas itu. Jadi tidak ada polemik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus, salah. Karena banyak sekali perbedaan antara oknum yang namanya Isa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya tidak mau berpolemik, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Yesus bukanlah Nabi Isa dalam Quran. Ya, pagi yang indah, luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya Tuhan yang Esa. Maafkan saya. Umat Muslim, saya buat catatan ya. Umat Muslim di seluruh dunia telah mengakui bahwa Isa yang ada dalam cerita Quran merupakan wujud dari Yesus Kristus yang telah diceritakan dan dinubuatkan oleh para nabi zaman Perjanjian Lama yang terdapat dalam sebuah kitab yang dipercayai umat Kristiani sebagai kitab suci mereka, yaitu Alkitab. Tetapi apakah memang benar apa yang Quran ceritakan itu adalah Yesus Kristus? Jika kita melihat dari sisi cerita terkandung dalam wujud Isa, ada beberapa kejanggalan yang merupakan perbedaan yang sangat besar dari Yesus dan Isa. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan tersebut. Yuk kita lihat perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, Nabi Isa yang diakui oleh Quran. Pertama, dia lahir dari seorang perawan Maryam tanpa menikah, berarti tidak mempunyai suami. Maryam 20. Isa lahir di bawah pohon korma. Maryam 23 sampai 26. Dari bayi, Isa telah melakukan mukjizat, yakni dapat berbicara. Maryam 30 sampai 33. Isa diangkat Allah naik ke sorga, berarti tidak disalib. An-Nisa 157 sampai 158. Isa hanya seorang nabi. Maryam 30. Isa bukan seorang juru selamat. Az-Zukhruf 59. Nah, kita masuk kepada Yesus Kristus. Yesus lahir dari perawan Maria dengan mempunyai suami, walaupun sampai Yesus lahir mereka tidak bersetubuh. Matius 1 ayat 25. Jadi Yesus murni lahir tanpa ada hubungan biologis suami dan istri, biologis pria dan wanita. Yesus lahir di sebuah rumah dan dibaringkan dalam palungan. Lukas 2 ayat 12. Yesus melakukan mukjizat pada umur 12 tahun, yakni berbincang-bincang dengan alim ulama di Bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Matius 27 ayat 32 sampai 56. Yesus adalah nabi, guru, dan Tuhan. Ya. Yesus merupakan juru selamat atau Mesaya. Yohanes 1 ayat 41 sampai 43. Masih banyak hal perbedaan yang ada pada Yesus dan Isa. Tapi saya hanya menjabarkan perbedaan yang sangat mencolok saja dari Yesus dan Isa. Anda bisa melihat di sini bahwa Quran yang diberikan Allah kepada umat Islam telah menyangkal hakikat Yesus sebagai nabi, guru, dan Tuhan, serta menyangkal juga keberadaan Yesus sebagai Sang Mesaya yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Memang Quran berkata Isa merupakan seorang nabi
Namun Quran tidak menjabarkan nabi seperti apa Isa itu. Yesus adalah seorang nabi yang mempunyai otoritas penuh dalam pelayanannya. Ketika ia memberikan pengajaran dan firman Tuhan, Yesus selalu mengatasnamakan dirinya sendiri. Tidak seperti nabi-nabi lain yang berfirman atas nama Tuhan. Jadi, walaupun Yesus dan Isa adalah nabi, namun mereka juga berbeda. Sebab nabi yang Isa sandang hanyalah nabi dari kalangan manusia yang tidak punya otoritas penuh dalam pelayanannya. Sedangkan Yesus, nabi yang besar yang memberikan contoh teladan yang baik kepada manusia dan yang melakukan mukjizat yang dahsyat. Tidak ada nabi yang seperti Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Cerita Isa yang ada dalam Quran merupakan kebalikan dari rencana Allah dalam diri manusia. Sebab Alkitab telah menubuatkan kedatangan Yesus sejak zaman Adam dan Hawa. Dan juga tindakan Yesus dan apa yang akan Yesus kerjakan dalam dunia telah Allah berikan dalam kitab Taurat dan para nabi. Jadi apa yang Yesus lakukan dan perbuat ketika ia ada di dalam dunia ini telah Yesus jabarkan dalam Alkitab. Jadi tidak mungkin Allah akan menjilat ludahnya sendiri dengan menyangkal Yesus ketika ia disalib. Tuhan yang umat Yahudi dan Kristen sembah bukan Tuhan yang pelintat-pelintut. Ya, kita harus paham itu. Namun Tuhan yang tegas, yang perkataannya ya dan amin, yang perkataannya tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa digantikan dengan firman lain. Allah jelas Tuhan huruf kecil yang pelintat-pelintut dengan selalu memberikan ganti sebuah firman dengan firman lain. Jadi membatalkan satu firman dengan menggantikan firman yang lain. Apakah Tuhan yang maha besar itu merupakan Tuhan yang pelintat-pelintut? Itu pertanyaan. Saya rasa tidak, ya, sebab akal hanya Tuhan ciptaan dari akal dan ilusi manusia saja yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi perbedaannya antara Tuhan dan Tuhan yang diciptakan oleh ilusi manusia. Bisa bedakan ya? Tuhan, sosok Tuhan dengan Tuhan yang diciptakan oleh ilusi. Kita menciptakan Tuhan kita sendiri, bukan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi walaupun mereka katakan bahwa Tuhan yang menciptakan, padahal mereka sebenarnya menciptakan Tuhan mereka sendiri dengan ilusi-ilusi. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang pelintat-pelintut, pelimplan, ya, nggak konsisten. Nah, sebab akal manusia terbatas dan selalu berubah-ubah, jadi firman Tuhan huruf kecil yang ada dalam Quran merupakan hasil buah pikiran manusia. Ya, hasil buah pikiran manusia. Karena selalu ada revisi firman dari Tuhan mereka. Tuhan yang benar dan terbukti nyata tidak pernah merevisi firman-Nya. Sebab yang saya tahu, dia selalu menyatakan ya dan amin. Begitu juga dengan cerita Isa. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi membatalkan firman-Nya hanya karena nabinya jangan sampai terbunuh. Rekayasa, wow. Mantap. Jika Tuhan mengatakan bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga, maka dia pasti akan melakukan hal itu. Namun kenapa tiba-tiba setelah sampai di negeri Arab, cerita ini berubah? Negeri yang pernah merasakan penginjilan Rasul Paulus ini, yang pernah mendengar cerita tentang Yesus Kristus, namun mereka menyangkalnya dengan percaya kepada nabi palsu yang mengaku berasal dari Tuhan yang benar.
padahal palsu, bohong, ya. Kesimpulannya, dari banyak perbedaan yang ada antara Yesus dan Isa menyimpulkan bahwa Yesus dan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda. Yesus merupakan sosok Allah yang mempunyai kuasa ilahi yang mutlak, sedangkan Isa hanya seorang nabi belaka. Yang mengherankan adalah baik Yesus dan Isa adalah pembawa kitab Injil. Yang menjadi pertanyaan adalah, Injil yang manakah yang dibawa oleh Nabi Isa? Kita semua tahu Yesus Kristus membawa Injil, kabar sukacita kepada manusia sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yang artinya bahwa Tuhan telah datang ke dunia membawa keselamatan bagi semua orang. Dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan tentang Yesus, tujuan kedatangannya, pelayanannya dalam dunia, rencana Allah bagi manusia, dan tujuan Injil diberikan kepada dunia. Namun dalam Quran tidak jelas tentang Injil. Quran hanya menyatakan Nabi Isa membawa kitab Injil, Al-Maidah 46. Injil manakah yang Tuhan mereka berikan kepada Isa? Seperti yang kita tahukah? Ya, atau itu hanya rekayasa supaya menyamakan dengan sistem prinsip pemikiran manusia. Ya saudara, jika kita melihat dan membaca kitab Maryam, An-Nisa, dan Az-Zukhur, dan lainnya, maka kita bisa membandingkan dengan Injil Kristus dalam Alkitab. Cerita yang ada dalam dua kitab suci ini sangat berbeda. Injil dalam Alkitab sangat tepat dikatakan Injil yang benar, yang datang dari Allah semesta alam. Sementara isinya sangat konsisten, dengan perjanjian lama di mana kitab Taurat dan para nabi ada di dalamnya. Sedangkan Injil dalam Quran dapat dikatakan Injil palsu, sebab isinya tidak konsisten dalam perjanjian lama. Walaupun Tuhan mereka menegaskan bahwa Injil dan Taurat berasal dari Dia. Dianya huruf kecil ya, karena kita nggak tahu Isa yang mereka katakan itu Isa siapa. Ya, namun isi sangat bertolak belakang dengan Taurat dengan Injil dalam Alkitab. Bacalah sejarah Islam. Sebelum Islam hadir, agama Kristen telah ada. Di negara Arab disebut dengan Nasrani. Tidak ada bukti sejarah yang mengatakan bahwa Nasrani dalam negara Arab kuno itu adalah Kristen yang benar atau tidak. Hanya memang dikatakan Nasrani adalah agama yang menyembah kepada Yesus Kristus. Memang Rasul Paulus pernah menginjil di sana, namun Alkitab mengatakan hanya satu kali, yakni ketika Rasul Paulus baru saja bertobat dan menginjil. Galatia 1 ayat 17. Saya rasa bukannya salah umat Nasrani, melainkan pola pikir Muhammad yang telah dipenuhi dengan dongeng-dongeng rakyat dan cerita-cerita nenek moyang yang selalu memberikan pencerahan rohani. Ingat, Muhammad memang buta huruf, namun ia sangat antusias sekali untuk mendengarkan cerita-cerita religius. Oleh karena itu, apa yang dia dengar bukan firman Tuhan, melainkan dongeng-dongeng rakyat serta Injil sesat yang diberikan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya beliau menceritakan kisah Yesus yang sangat berbeda sekali dengan Injil yang sesungguhnya, sampai namanya pun diubah menjadi Isa. Makanya Rasul Paulus memperingatkan Timotius agar jangan hanya berpangku pada dongeng dan isapan jempol belaka yang membawa manusia kepada kesesatan, melainkan pertahankanlah apa yang telah dia dengar mengenai Injil dan jangan percaya kepada Injil palsu yang diberikan oknum yang menyesatkan.
Saudara bisa baca di 1 Timotius 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa share dan nonton terus sampai habis dan subscribe. Jadikan ini berkat bagi semua orang, karena tidak semua orang memiliki prinsip yang sama. Karena memang Isa yang di dalam Quran itu bukan Yesus Kristus. Isa yang di dalam Quran adalah ilusi dan pemikiran hayalan manusia. Sedangkan Yesus yang di dalam Alkitab, di dalam Injil Kristus adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kita yang esa, Allah sendiri yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita, untuk naik ke tiang salib dan naik ke sorga. Dan saat ini dia ada di bumi bersama-sama dengan kita dalam rupa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.